Modern Army, informasi militer strategis dari seluruh dunia. Hai Sobat Army, apa kabar? Sebelum memberikan statement tentang proyek kapal LCS ini, saya akan memberi info secara singkat tentang proyek kapal ini. Proyek ini awalnya dimulai dengan pemilihan korvet jenis Gawain buatan Naval Group dari Prancis. Korvet Gawain ini akan dimodif sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Angkatan Laut Malaysia dan Kementerian Pertahanan Malaysia. Menurut spesifikasi yang ditentukan, kapal ini nantinya akan mempunyai berat 3.100 ton dengan total panjang 111 meter dengan kecepatan penuh antara 27 sampai 28 knot. Dan juga dilengkapi berbagai persenjataan yang cukup canggih tentunya. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada kapal perang kelas Maharajalela ini? Menurut laporan Kementerian Pertahanan Malaysia Tan Sri Samudin saat di parlemen menyebutkan bahwa kapal pertama dari proyek LCS ini diperkirakan akan ditugaskan pada tahun 2025. Dengan kata lain, telah terjadi penundaan yang sangat serius dalam proyek ini. Kapal pertama yang dibangun tahun 2014, seharusnya kapal itu sudah ditugaskan pada tahun 2018 yang lalu. Artinya, kapal pertama ini mengalami penundaan selama 11 tahun jika harus menunggu 2025. Di antara alasan yang disebutkan saat presentasi oleh Samudin adalah 1. Kegagalan penyelesaian desain dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, keterlambatan pembelian part dan equipment untuk kapal ini. Dan yang ketiga adalah kualitas kerja yang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Angkatan Laut Malaysia. Pada 31 Oktober 2021 kemarin, kemajuan proyek ini hanya sebesar 57% dari rencana semula dan telah mengalami penundaan 39% atau 52 bulan keterlambatan. Jadi seperti ini. Ada beberapa alasan kenapa proyek LCS ini mengalami penundaan yang sangat serius, teman-teman. Di antaranya yang harus disebutkan adalah 1. Masalah keuangan. Ya, masalah keuangan yang menerpa galangan kapal BNS ini. Dalam hal ini, tentu kita tidak tahu apa yang terjadi pada perusahaan BNS yang mempengaruhi pembangunan kapal LCS ini. Mungkin seperti gaji karyawan ataupun masalah pembelian part ke pihak Naval Group. Yang kedua, permintaan modifikasi desain oleh pihak konsumen. Meski pendapat ini tidak cukup populer, cukup wajar desain yang dibangun tidak memenuhi syarat Angkatan Laut Malaysia. Dan yang ketiga, kurangnya staf untuk pengawal atau memantau proyek ini. Nah, gini teman-teman, biasanya proyek besar semacam ini dipantau secara bergantian oleh pihak-pihak yang terlibat, baik dari perwakilan Kementerian Pertahanan ataupun dari pihak Angkatan Laut Malaysia. Jadi, kurangnya staf yang terlibat kemungkinan membuat jalannya proyek ini tidak terpantau rapi dan disiplin. Dan yang terakhir nih, adalah ketidakstabilannya politik. Biasanya, jika terjadi gejolak politik yang tidak stabil di suatu negara, contohnya akan mempengaruhi pembelian alat pertahanan maupun proyek pertahanan yang sedang dibangun dalam negara tersebut dan bisa menyebabkan proyek ataupun pembelian aset tentara akan mengalami penundaan ataupun menjadi proyek yang cacat. Dan dari pengembangan LCS ini, teman-teman, ada beberapa saran yang patut untuk dipertimbangkan. Karena faktanya, program ini akan mubazir jika diteruskan hingga 6 kapal yang akan selesai dalam waktu 2030-an mendatang. Menurut pendapat saya, sebaiknya jangan melanjutkan proyek LCS yang belum melakukan pemotongan baja. Mulailah untuk membeli frigat baru dari perusahaan asing seperti DSMA, Diamond, Naval Group, Navantia, dan lain-lain. Dan yang kedua, mulailah mencari dan membeli frigat bekas pakai negara lain untuk mengisi kekosongan sambil menunggu frigat baru selesai dibangun. Dan yang ketiga, upgrade persenjataan pada kapal patroli dan frigat yang ada
khususnya pada kelas Kedah seperti penambahan torpedo, sistem pertahanan udara, dan misil anti kapal. Pada saat waktu yang sama, elektronik dan radar juga harus diperbaharui. Nah, seperti itulah cerita dan pendapat yang ada. Apa yang terjadi pada proyek LCS ini merupakan kekecewaan yang besar bagi warga negara Malaysia, saudara kita, khususnya bagi orang-orang peminat perkembangan pertahanan. Kita dan mereka berharap hal ini tidak terjadi lagi untuk masa ke depannya. Doa terbaik untuk kemajuan saudara kita.